Saya Wahyu Sialagan, begitulah kura-kura. Audio Jungle. The problem with again, from what it seemed to be, the station is too big, and so what we're going to do. Anies Baswedan berhutang, itu menjadi tagline di mana-mana. Di media massa offline, online sangat viral permasalahan tersebut. Dan itu menjadi buah bibir semua orang. Apalagi kita mengetahui bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden yang sangat potensial untuk saat ini. Dan masih satu-satunya yang sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden. Isu hutang ini melebar kemana-mana, digoreng sedemikian rupa sehingga menjadi renyah. Sebenarnya apa yang terjadi dari hutangnya Anies Baswedan ini? Ini dimulai dari pernyataan seorang Erwin Aksa yang notabene adalah keponakannya Yusuf Kalla, kalau tidak saya salah ingat, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan memiliki hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk biaya kampanye Pilkada DKI 2017 silam. Tidak sampai situ, di media online dan di jagat maya beredar kembali bahwa ada surat pengakuan utang lagi yang ditantangani oleh Anies Baswedan yang totalnya mencapai 92 miliar. Berarti ada penambahan sekitar 32 miliar utang lagi. Di situ jelas tertulis bahwa Sandiaga menjaminkan hutang yang dipinjamkan oleh Anies Baswedan. Masalah utang ini sebenarnya sangat pelik dan itu sebenarnya sangat biasa. Tetapi menjadi tidak biasa karena utang ini berbau dan bersifat politik. Kenapa demikian? Ya, isu ini sangat menarik. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Semua seakan-akan terkuak oleh sendirinya. Kita ambil contoh. Jikalau benar bahwa Anies Baswedan berhutang sekitar 92 miliar, maka terjadi kejanggalan. Kejanggalannya adalah pada laporan pasangan Anies Sandi ke KPU pada Pilkada DKI kemarin hanya ada 64,7 miliar. Berarti ada selisih sekitaran hampir 30 miliar lagi yang tidak terdaftarkan atau yang tidak dilaporkan ke KPU. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Pilkada jelas dikatakan bahwa sumbangan itu dibatasi. Untuk perorangan, sumbangan perorangan paling maksimal hanya 75 juta rupiah. Untuk badan hukum swasta, nilainya dibatasi paling maksimal 750 juta. Nah ini ada utang 92 miliar. Dan kita tidak tahu siapa-siapa saja yang menjaminkan hutangnya kepada Sandiaga Uno untuk diberikan ke Anies Baswedan. Berapa besarnya? Apakah itu semua berasal dari Sandiaga Uno? Ya kita juga tidak tahu. Satu hal yang menjadi menarik adalah ada tertulis bahwa ketika pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno menjabat dan menang pada pilkada kemarin, maka utang ini dianggap lunas. Tapi kalau seandainya kalah, maka ini akan dibayarkan sama Anies Baswedan. Ya, cukup konyol sebenarnya menurut saya. Bagaimana mungkin ada orang yang meminjamkan uang bisa mengikhlaskan uangnya kepada salah satu pasangan pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur saat itu. Ketika menang, lunas. Saya berpikir, apakah ada deal-deal di belakangnya? Mungkin saja. Tidak ada makan siang yang gratis katanya. Apalagi dengan uang yang ber-M. Dan itu memang sudah diklarifikasi Anies Baswedan di salah satu kanal YouTube-nya media. Tetap saja sebagai hal yang konyol menurut saya. Dan yang konyolnya lagi menurut saya juga, apakah ini bisa diungkit kembali, diperiksa kembali, walaupun ini sudah berlalu? Apakah KPK masih bernyali untuk mengungkit ini?
Karena ada beda pelaporan yang dilaporkan pasangan Anies Sandi ke KPU dengan utang yang ini. Saya sih pesimis bahwa kasus ini bisa naik. Dan saya berpikir bahwa ini akan menguap dengan sendirinya. Kenapa demikian? Ya, KPK menurut saya masih belum bernyali. Sudah banyak indikasi bahwa ada kelebihan bayar. Kasus Formula E, kasus JIS, belakangan juga ini kasus bansos beras. Sama sekali tidak ada aksi dari KPK itu sendiri. KPK hanya bisa mengendus katanya. Padahal sudah ada indikasi. Jika cuma sekedar mengendus, ya Atit juga bisa mengendus. Tapi ya kita balik lagi. Ini menjadi sangat seksi. Isu dan kasus ini sangat seksi. Seksi sekali. Karena memang ini terkait dengan politik. Terutama politik pemilihan presiden. Setahun lagi yang akan dilakukan. Ya apapun itu, ya kita berharap bahwa kasus utang piutang ini bisa clear sehingga Anies Baswedan juga bisa dengan nyaman untuk berkampanye nanti di calon presiden. Ya, semoga kelebihan-kelebihan itu tidak dibawanya kembali lagi untuk kampanye presiden nanti. Semoga utang piutang itu juga selesai. Ya apapun itu ceritanya, namanya hutang ya harus dibayarkan. Ketika lunas, ya kita harus melihat bahwa apakah ada indikasi di baliknya itu. Saya Wahyu Sialagan, begitulah kura-kura.